kanal informasi dan inspirasi. Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Mutia Utami dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu, edisi Rabu 23 April 2025. Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Orang siswa berada di SMKN 2 Bukit Tinggi selaku penerima manfaat pada 22 April 2025 ikuti aksi bergizi di sekolah. Berikut laporan Joni Marbeta. 200 orang siswa-siswi selaku penerima manfaat bertempat di lokasi aula SMKN 2 Bukit Tinggi mendapatkan aksi bergizi di sekolah dihadiri istri Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Yasmiati Ibnu Aziz, Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi, Cabdin Wilayah 1 Sumatera Barat, Kepala UPTD Puskesmas Dr. Rasimah Ahmad, Kepala SMKN 2 Bukit Tinggi Dr. Randa Mary Desna MPD. Kegiatan aksi bergizi di sekolah dilakukan tersebut sangat bermanfaat dan tercatat hasil survei stunting cukup tinggi, diupayakan bisa jadi nol di mana usia rentang 16 hingga 18 tahun sebesar 0,9%. Juga pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan gizi seimbang, fortifikasi pangan termasuk suplementasi tablet tambah darah TTD, dan terpenuhi asupan gizi seimbang berdampak kualitas anak dihasilkan kedepannya baik untuk kesehatan pribadi maupun di keluarga nantinya. Istri Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Yasmiati Ibnu Aziz sekaligus sebagai Ketua GOW Kota Bukit Tinggi utarakan bahwa dalam melahirkan generasi sehat, cegah stunting di Kota Bukit Tinggi merupakan tanggung jawab semua pihak dan bersama. Bagaimana anak-anak kita ke depan, jadi anak-anak yang memang berkualitas di dalam gizinya, baik untuk kesehatan pribadi maupun keluarga nanti. Kita sama-sama mengetahui ke depannya mereka adalah penerus perjuangan negara kita ini, terutama Bukit Tinggi ya. Tidak mengkonsumsi lagi ya makan makanan yang siap saji, yang kualitasnya mungkin di bawah ya rata-rata dibanding dengan orang tua mereka masak sendiri. Ya, bahkan tanggung jawab kita ya seluruh masyarakat, seluruh instansi yang ada, terutama di Bukit Tinggi ini ya, bagaimana kedepannya bisa menjadikan generasi-generasi kita ini adalah generasi-generasi yang berkualitas, yang akan melahirkan generasi-generasi berikutnya juga sehat ya, tanpa stunting lagi. Dan menuju ya generasi emas 2045 ke depannya akan melahirkan pemimpin yang luar biasa yang akan menjadikan Bukit Tinggi ini Bukit Tinggi yang gemilang. Juga Kepala Sekolah SMKN 2 Bukit Tinggi, Dr. Randa Mary Desna MPD, sampaikan bahwa dirinya harapkan generasi masa depan tidak disiapkan sebagai generasi stroberi yang loyo. Kita sudah sering mengingatkan bahwa makan bergizi ini seperti ini. Namun mereka masih terkontaminasi juga dengan pagi-pagi itu tidak sarapan terlebih dahulu. Buktinya ketika upacara bendera masih ada yang pingsan, masih ada yang pusing. Nah setelah kita tanya ternyata
ternyata mereka tidak sarapan. Jadi ini disebabkan karena tidak mengatur waktu, bagaimana kapan kita tidur dan kapan kita bangun, kapan kita berangkat sekolah. Kita harus mempersiapkan generasi sekarang ini untuk menjadi generasi emas, bukan seperti sekarang ini sebagai generasi stroberi yang loyo. Jadi bagaimana kualitas pendidikan akan bisa kita tingkatkan? Nah, dalam tubuh yang sehat, kalau kita punya kesehatan yang sehat, berarti kualitas pembelajaran bisa ditingkatkan. Untuk itu pentingnya dilakukan upaya yang maksimal untuk meningkatkan status kesehatan khususnya remaja putri melalui kegiatan aksi bergizi tersebut, termasuk melalui advokasi, mobilisasi sekolah dan masyarakat, koordinasi multisektor, penguatan kapasitas serta pemanfaatan dan evaluasi dilaksanakan dengan 3 intervensi utama, yaitu sarapan dan minuman, TTD bersama di sekolah, madrasah setiap minggu, edukasi gizi yang bersifat multisektor dengan tujuan mempromosikan asupan makanan yang sehat dan aktivitas fisik serta komunikasi untuk perubahan perilaku yang relevan dan komprehensif. Juga keberadaan SMKN 2 Bukit Tinggi memiliki jumlah siswa-siswi sebanyak 1.580 orang tersebar pada 8 jurusan. Saat ini atas rekomendasi Puskesmas Dr. Rasimah Ahmad ditetapkan sebagai sekolah sehat tingkat Bukit Tinggi dan akan maju nantinya di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dari RRI Bukit Tinggi, Jeni Marbeta melaporkan. Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Dewan Perwakilan Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPC PPDI) Kota Padang Panjang jalin kerjasama dengan Vertex Group melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU). Berikut laporan Nofri. Dewan Perwakilan Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau DPC PPDI Kota Padang Panjang jalin kerjasama dengan Vertex Group melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. Implementasi awal kerjasama tersebut, kedua pihak menggelar pelatihan pembuatan permen sehat berbahan dasar sayur dan jahe. Ketua DPC PPDI Muhammad Ilham mengatakan, Vertex Group merupakan kelompok proyek mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Barat Kampus 2 Kota Padang Panjang. Kegiatan ini sebutnya diikuti sejumlah anggota PPDI dan berlangsung dalam suasana yang seru, asik, dan menyenangkan. Selain mengajar mengolah bahan-bahan alami menjadi produk olahan yang menarik, para peserta juga diberikan pemahaman tentang peluang usaha yang dapat dikembangkan secara mandiri dari hasil pelatihan tersebut. Ia bersama kelompok mahasiswa PPG ujar Ilham menjadikan proyek ini sebagai langkah awal pendampingan penyandang disabilitas di Padang Panjang. Harapannya, penyandang disabilitas dapat berdaya saing secara ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang ada. Ilham mengapresiasi kerjasama ini. Dia berharap kegiatan ini dapat dikembangkan dan menjadi program unggulan berkelanjutan yang berdampak langsung pada kemandirian anggotanya. Untuk melatih kemandirian, untuk melatih keberhasilan teman-teman, kemandirian anak-anak, inovasi dan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi. Dikatakannya lagi, DPC PPDI dan Vertex Group berkomitmen agar terus menjalin sinergi, menghadirkan program-program inspiratif, meningkatkan keterampilan teknis, serta membuka peluang usaha baru yang inklusif dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas. Nofri melaporkan. Kita beralih ke RRI Batam. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad akan segera melakukan perombakan besar struktur organisasi jajaran di pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Selengkapnya, Nurul Mahfud melaporkan. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad memberi sinyal kuat akan segera melakukan perombakan besar terhadap jajaran struktur organisasi di lingkungan pemerintah Kota Batam. Menurut Amsakar, perombakan ini penting dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja organisasi pemerintahan. Ia menilai beberapa posisi strategis perlu diisi oleh figur yang memiliki semangat baru serta mampu menjawab tantangan pembangunan Kota Batam ke depannya. Kami ingin gerbong ini bergerak bersama untuk pencapaian visi dan misi kami. Oleh sebab itu perlu dilihat kembali standar kepatutan, kecakapan, kemudian kompetensi dan integritas dari masing-masing orang yang nanti akan kita berdayakan untuk bersama-sama kami membuat pemerintahan ini terselenggara dengan baik. Meski belum mengungkapkan secara rinci siapa saja yang akan terkena rotasi atau mutasi, Amsakar memastikan proses evaluasi tengah berlangsung.
Ia berharap dengan adanya perombakan ini, nantinya akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik agar masyarakat merasakan dampak nyata dari birokrasi yang lebih cepat dan responsif. Selain itu, langkah ini juga diambil untuk memastikan implementasi visi misi Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam berjalan dengan optimal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan. Pemerintah Kota Batam menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2025 sebanyak 1,7 juta kunjungan. Sarah Melina melaporkan. Pemerintah Kota Batam menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 1,7 juta kunjungan pada tahun 2025. Tren positif sektor pariwisata yang terus menunjukkan pertumbuhan signifikan, terutama momen strategis seperti perayaan Imlek, Lebaran Idul Fitri, libur anak sekolah, Natal, Tahun Baru, dan lainnya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kadisbudpar Kota Batam, Ardi Winata mengatakan, geliat pariwisata Batam semakin terlihat dengan meningkatnya aktivitas di pusat perbelanjaan dan destinasi wisata. Peningkatan kualitas infrastruktur serta fasilitas layanan di sektor perhotelan dan restoran turut memperkuat daya tarik Batam sebagai destinasi unggulan. Karena kita yakin dalam 2 tahun ini infrastruktur kita bangun luar biasa oleh Kota Batam, membangun jalan, ada jembatan, kemudian ada bundaran dan sebagainya. Dan amenity kita seperti ada Masjid Sultan Mahmud Biasa, kemudian ada beberapa mall yang dibangun. Kalau ini pun bisa terjadi, alhamdulillah, insya Allah, amin, ya Allah. Jadi karena amin kita hotel-hotel kita, restoran kita lagi, mall kita bersih dan nantinya wisatawan mancanegara Singapura, Malaysia. Ardi melanjutkan berbagai strategi utama dalam menarik lebih banyak wisman telah disiapkan, yakni lebih dari 150 event pariwisata sepanjang 2025 akan ditampilkan. Salah satu agenda yang paling dinanti adalah kembalinya Sea Eagle Boat di Belakang Padang, sebuah kompetisi perahu yang terakhir kali dihelat 7 hingga 8 tahun yang lalu. Sea Eagle Boat Race ini sangat marketable. Selain itu, Disbudpar juga menggelar Batam Golf Turnamen seri kedua yang diharapkan dapat menarik lebih banyak tamu asing. Tidak hanya itu, hampir setiap minggu akan ada atraksi wisata, bazar, dan berbagai kegiatan lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Gubernur Riau Abdul Wahid secara tegas melarang kegiatan perpisahan siswa SMA dan SMK di luar sekolah. Selengkapnya Femi Astiovani melaporkan. Siswa SMA dan SMK kelas 3 sudah selesai melaksanakan ujian akhir sekolah dan sekarang tinggal menunggu hasil kelulusan keluar. Dan sudah menjadi tradisi setiap akhir tahun ajaran, sekolah akan mengadakan acara perpisahan, di mana acara digelar tersebut sebagian banyak dilakukan di luar sekolah, seperti di hotel dan gedung-gedung acara lainnya. Gubernur Riau Abdul Wahid menilai kegiatan tersebut akan memberatkan orang tua siswa, khususnya siswa dari kalangan tidak mampu. Gubernur kembali menegaskan larangan kegiatan acara perpisahan di luar sekolah, dan jika ingin tetap melakukan perpisahan harus dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah. Gubernur menuturkan jika larangan tersebut dilanggar, maka kepala sekolah SMA dan SMK negeri yang kedapatan melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi, yakni pencopotan dari jabatannya. Ya, kalau SMA, SMK saya sudah perintahkan, kalau ada temuan itu saya langsung copot. Swasta kan saya cuma menghimbau, dan kalaupun mereka melakukan nanti saya izin operasionalnya nanti saya bisa evaluasi. Untuk yang negeri langsung copot, Pak? Iya, nah kalau swasta kita nggak bisa copot, di mana kita mencopotnya? Tetapi kita bisa mengevaluasi izin operasional. Sementara untuk sekolah SMA dan SMK swasta, Gubernur Riau Abdul Wahid mengingatkan tidak menggelar acara perpisahan secara berlebihan, dan jika terbukti ada yang melanggar himbauan yang disampaikannya, maka pemerintah Provinsi Riau akan melakukan evaluasi terhadap izin operasional sekolah tersebut, bahkan akan dilakukan pencabutan izin. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru. Polda Riau akan melakukan pemanggilan terhadap pihak pembiayaan yang mempekerjakan debt collector sesuai keributan yang terjadi di halaman Polsek Bukit Raya. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan. Kepolisian daerah Riau akan memanggil pihak pembiayaan terkait bentrok antara dua kelompok debt collector yang terjadi di halaman Polsek Bukit Raya pada Sabtu pekan lalu.
Insiden tersebut melibatkan 2 kelompok debt collector yang terlibat cekcok dan perusakan mobil di area Polsek Bukit Raya. Direktur Reskrimum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan mengatakan bahwa pihaknya memerintahkan untuk menindak tegas segala bentuk premanisme dan kekerasan yang melibatkan debt collector. Sebagai langkah awal, polisi akan memanggil pihak pembiayaan yang terkait dengan kedua kelompok tersebut untuk dimintai keterangan. Saya akan lakukan tindakan tegas dan terukur. Semua finance akan kita periksa terkait proses-proses kendaraan-kendaraan dan proses-proses penarikan kendaraan. Saya berharap dengan upaya yang akan kita lakukan nanti terhadap seluruh finance yang ada di Riau, mudah-mudahan tidak terjadi lagi yang sama seperti ini. Karena finance ini, metode mekanisme bagaimana bisa mereka ini ada 2 kelompok sehingga mendapat data untuk melakukan penarikan terhadap unit kendaraan. Artinya kan kelompoknya berbeda. Bagaimana mekanismenya? Kami belum tahu. Nanti kita akan periksa, kita dalami. Polda Riau menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan perusakan yang dilakukan oleh debt collector tidak dapat dibenarkan dan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus bentrok antara debt collector di Pekanbaru menjadi perhatian serius dari pihak kepolisian. Polda Riau menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan tindakan kekerasan atau intimidasi yang dilakukan oleh debt collector. Pihak kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik penagihan hutang yang melanggar hukum guna menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Raporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Polres Lingga terus mendalami kasus dugaan investasi bodong yang menghebohkan masyarakat Kabupaten Lingga. Saat ini penyidik tengah mengumpulkan alat bukti untuk segera menetapkan tersangka. Wandi selengkapnya melaporkan. Polres Lingga tengah bekerja intensif mengusut kasus dugaan investasi bodong yang belakangan ini menggemparkan masyarakat. Kasus yang diduga telah merugikan puluhan warga tersebut kini menjadi fokus utama penyelidikan Satreskrim Polres Lingga. Sejumlah saksi telah diperiksa dan penetapan tersangka tinggal menunggu waktu. Kapolres Lingga AKBP Pahala Martua Nababan mengatakan bahwa penyelidikan bergerak secara hati-hati namun tegas untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai prosedur. Fokus penyelidikan saat ini menurutnya tertuju pada aliran dana serta identifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan investigasi ilegal tersebut. Ia menegaskan bahwa kepolisian tidak akan gegabah dalam menetapkan tersangka. Proses pengumpulan alat bukti terus dilakukan guna memastikan setiap tindakan hukum memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Pengembangan ke penggunaan aliran uang kemananya itu, penempatannya itu ini sedang kita dalami. Ada berapa yang diperiksa? Ini sudah 11 saksi sudah kita periksa untuk terkait kasus bodong tersebut. Ada mengarah ke tersangka ya? Mengarah tersangka ini sedang kita pastikan buktinya dulu. Cukup bukti langsung kita tetapkan tersangka. Ya, kami melakukan tindakan paksa ataupun menetapkan status seseorang tersangka harus berdasarkan alat bukti ya. Jadi itu yang sedang kami upayakan. Mengumpulkan alat bukti, cukup bukti, kita akan tetapkan tersangka dan proses lebih lanjut. Kasus tersebut mencuat setelah beberapa warga melapor telah menjadi korban penipuan berkedok investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Modus operandi yang digunakan terbilang klasik namun tetap efektif menjebak korban yang tergiung iming-iming keuntungan instan. Diduga oknum pelaku menggunakan skema Ponzi di mana uang dari anggota baru digunakan untuk membayar keuntungan anggota lama. Dari Kabupaten Lingga, kontributor RRI Tanjung Pinang, Wandi melaporkan. Kabar selanjutnya masih dari RRI Tanjung Pinang. Minat baca masyarakat yang masih rendah menjadi celah subur bagi penyebaran disinformasi. Tanpa kebiasaan membaca yang kuat, publik mudah terjebak dalam informasi palsu terus beredar di berbagai platform digital. Arya Wisnu melaporkan. Kurangnya literasi seperti buku, koran, majalah, dan lainnya menjadi salah satu permasalahan yang sedang dihadapi pemerintah saat ini. Apalagi kemajuan teknologi banyak disalahgunakan oleh masyarakat. Saat ini media sosial menjadi sarana untuk menyebarkan berita yang didapat dari sekitarnya. Demikian disampaikan fasilitator literasi dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Faisal Ghazali.
Menurutnya, sebagai masyarakat yang hidup di era digital ini harus lebih sensitif dalam menerima berita. Tak jarang masyarakat menerima berita dengan begitu saja tanpa tahu asal dan kebenaran dari berita tersebut. Oleh karena itu, Faisal Ghazali menjelaskan, sebuah media yang didasari oleh fakta akan menghasilkan berbagai opini dari masyarakat. Sedangkan media yang didasari oleh opini akan menghasilkan berbagai fakta-fakta baru yang menyebabkan kontroversi di kalangan masyarakat. Kadang ada berita hoaks yang cukup menarik, nanti dia berdasarkan opini. Ada yang menuliskan, saya mendapat informasi dari seorang dokter, ya. Tapi itu hanya dibuat dari seorang dokter. Yang nggak jelas dokternya siapa, nggak jelas dokternya dari mana. Akhirnya informasi kan menggantung sebenarnya. Validitas informasi itu kan tidak ada. Tapi karena bahasanya dibuat begitu meyakinkan, mungkin pembaca akhirnya merasa, oh iya benar ini. Apalagi dibuat dokter lagi yang ngomong, padahal di situ tidak dituliskan nama dokternya. Sebenarnya kan kalau ada informasi yang hilang, di situ kita patut curiga, kenapa informasi ini hilang? Faisal Ghazali juga mengatakan lemahnya budaya literasi bagi masyarakat akan berdampak pada lemahnya daya dalam bernalar. Lemahnya kemampuan bernalar akan membuat seseorang sulit berpikir jernih dan kritis dalam menemukan setiap masalah. Hasilnya, isu-isu provokatif dan hasutan yang dihembuskan berita-berita bohong pun dengan mudah disebarkan. Makanya orang yang literat, kalau istilah yang benar-benar literasinya tinggi, itu tidak hanya dilihat dari saya sudah membaca sekian buku gitu, tapi apakah dia sebenarnya memahami isi bacaannya. Fasilitator literasi dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, Faisal Ghazali menambahkan, masyarakat yang kurang literasi akan sulit dalam membedakan antara berita hoaks dan berita fakta. Kurangnya literasi juga dapat menyebabkan seseorang dengan mudah menelan mentah-mentah berita yang sumber dan kebenarannya masih dipertanyakan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15. Kabar selanjutnya dari RRI Bengkalis. Mengakhiri tahun ajaran 2024-2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis keluarkan surat edaran terkait larangan kegiatan perpisahan dan study tour mulai jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza. Memasuki akhir tahun pelajaran 2024-2025 dan juga libur sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis mengeluarkan surat edaran atau SE terkait larangan pelaksanaan perpisahan di luar sekolah dan juga larangan pelaksanaan studi tur ke luar daerah. Surat edaran ini dikeluarkan pada 21 April 2025 dan ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hadi Prastio. Menurut Sekretaris Pendidikan Mutu Saili, edaran ini juga tak jauh beda seperti tahun sebelumnya. Namun kegiatan perpisahan dibolehkan hanya di lingkungan sekolah dan secara sederhana tanpa dipungut biaya kepada wali murid. Ya, kita baru mengeluarkan edaran terkait dalam rangka memasuki akhir tahun pelajaran 2024-2025 sekaligus juga libur sekolah. Jadi ada beberapa poin yang disampaikan edaran tersebut. Yang pertama itu kita sama dengan tahun-tahun sebelumnya melarang melaksanakan kegiatan studi tour dengan alasan keamanan. Ini berlaku juga untuk guru maupun siswa. Lalu yang kedua, kita kan sempat heboh juga nih, sempat lumayan ramai lah yang menanyakan terkait acara perpisahan. Di edaran tersebut kita membolehkan untuk dilakukan perpisahan dengan catatan hanya diadakan di lingkungan satuan pendidikan atau di sekolah. Adapun surat edaran yang dikeluarkan Disdik Kabupaten Bengkalis berlaku untuk satuan pendidikan mulai TK, SD, dan SMP. Diharapkan dengan surat edaran yang dikeluarkan tersebut, satuan pendidikan di Kabupaten Bengkalis dapat mematuhinya. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bengkalis melayangkan surat resmi kepada Bupati terkait dengan meminta bantuan personel Satpol PP untuk bertugas di lapas karena personel yang ada sangat terbatas. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bengkalis saat ini tengah menghadapi tantangan besar akibat jumlah penghuni yang telah mencapai 1.835 orang yang jauh melebihi kapasitas ideal. Lapas Bengkalis Kelas 2A Bengkalis Kristona Vitapulu menyebutkan kondisi ini telah menyebabkan overload hingga 200%. Dengan jumlah penghuni sebanyak ini dan tentunya dengan peralatan yang begitu banyak, pihaknya harus bekerja ekstra keras. Kondisi ini sangat menuntut kewaspadaan tinggi dari seluruh petugas. Kriston juga mengungkapkan bahwa jumlah
jumlah petugas pengamanan saat ini masih sangat minim. Dalam satu regu tugas hanya 8 orang petugas yang harus mengamankan 1.835 warga binaan. Jumlah ini sangat tidak sebanding. Untuk mengantisipasi atau mengatasi situasi ini, pihak lapas telah melakukan sejumlah upaya, termasuk menemui Bupati Bengkalis guna menyampaikan kondisi aktual yang terjadi di dalam lapas. Selain bersilaturahmi, pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk mengajukan permintaan bantuan tenaga pengamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja Bengkalis. Dari segi pengamanan kan Pak, kondisi petugas kita sangat minim. Satu regu cuma 8 Pak. Bayangin mengawasin 1.835 orang. Nah kemarin saya sudah silaturahmi dengan Ibu Bupati. Ya puji Tuhan beliau sangat respon sekali. Dia sangat diterima keluh kesah kami direspon beliau. Nanti silakan komunikasi dengan Satpol PP. Sudah langsung respon beliau dan kita sudah layangkan suratnya. Sudah terbang langsung. Hari ini juga sudah kita kirim ke beliau surat kita itu. Untuk menindaklanjuti arahan Bupati ini, pihak lapas juga telah mengirimkan surat resmi kepada pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminta dukungan personil, dan juga Kriston menyebutkan bahwa sebelum personil diturunkan akan dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara kedua pihak yang akan dilanjutkan dengan pembahasan teknis pelaksana. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. RRI Padang menyapa Anda. Satu unit truk tangki pengangkut minyak sawit tabrak rumah warga di Jalan Raya Padang Solok, tepatnya di Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dini hari tadi pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Akibat insiden tersebut, 2 orang mengalami luka ringan dan 2 orang balita meninggal dunia. Hans Primananda melaporkan. Camat Lubuk Kilangan Kota Padang April Dimas Biran kepada RRI mengatakan telah terjadi insiden yang melibatkan satu unit truk tangki pengangkut minyak sawit yang menabrak satu unit rumah warga di Jalan Raya Padang Solok, tepatnya di Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, dini hari tadi pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Ia menyebut akibat insiden tersebut, 2 balita bernama Harpan Masegap berusia 5 tahun dan Kalia Falisa berusia 3 tahun yang tengah tidur meninggal dunia akibat terjangan truk tangki bermuatan 30 ton tersebut. Apriyaldi menjelaskan selain menelan korban jiwa, 2 orang warganya bernama Yuliana berusia 31 tahun yang merupakan ibu kandung korban dan Muhammad Rafa berusia 10 tahun mengalami luka ringan dan telah dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang. Ia memastikan pihak kecamatan mendampingi proses pemakaman korban serta mengawal proses hukum yang tengah berlangsung di Kepolisian Resort Lubuk Kilangan. Untuk masalah urusan kerugian, saya sudah koordinasi dengan pihak Polsek, atur salah satunya tentang kendaraan dengan baik ganti rugi dan seterusnya untuk memastikan pemakaman berjalan dengan baik. Keluarga yang sedang berduka kami selalu mendampingi. Punya kecamatan memastikan atau mengawasi bagaimana berjalan dengan baiknya. Sementara itu, Kepala Polsek Lubuk Kilangan Kompol Sosmedia mengatakan kejadian tersebut berawal dari truk yang diduga mengalami remblong saat melaju di jalur penurunan dari arah Kabupaten Solok. Pengemudi bernama Bisriandra Nardi berusia 44 tahun diduga lepas kendali yang mengakibatkan truk menghantam rumah warga. Truk CPO yang dari arah Solok menuju Padang sampai di tikungan Padang Besi, kendaraan tidak terkendali lagi, diduga remblong menabrak pembatas jalan mengenai rumah penduduk. Ya, tetap dilaksanakan penyidikan, menunggu nanti semua sudah selesai kita lanjut dengan penyidikan. Kompol Sosmedia menegaskan proses hukum atas kecelakaan dimaksud masih berlangsung. Terduga Bisriandra saat ini masih dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat insiden tersebut. Hans Primananda melaporkan. Jumlah penerima program Keluarga Harapan PKH di Kota Padang tahun ini berkurang dibandingkan sebelumnya. Tercatat dari 15 ribuan pada 2024 menjadi 11 ribu lebih keluarga penerima manfaat KPM pada tahun ini. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina. Nah, untuk tahun 2025 ini jumlah yang diberikan itu ada 11.646 keluarga penerima manfaat. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Heriza Syafani menyampaikan, PKH dari Kementerian Sosial diberikan setiap sekali dalam 3 bulan. Triwulan pertama tahun ini telah dicairkan pada akhir Februari 2025 lalu melalui PT Pos Indonesia. Pencairan lebih cepat karena untuk membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan saat Ramadan dan Lebaran.
Heriza mengungkapkan, pada 2025 jumlah PKH di Kota Padang mencapai 11.646 KPM. Namun jumlah dimaksud berkurang cukup banyak dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 15.000 KPM. Ia menjelaskan, jumlah penerima program PKH setiap tahun selalu berubah-ubah, sesuai dengan kuota yang ditetapkan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pengurangan, kata Heriza, juga disebabkan karena KPM telah dinilai mampu maupun merasa mandiri. Setidaknya ada 200 KPM pada 2024 yang melakukan graduasi sehingga tidak membutuhkan lagi bantuan sosial. Memang data ini selalu berubah-ubah. Ini memang berdasarkan kebutuhan kuota yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Di tahun 2024 yang lalu, kita sempat mendapatkan bantuan sosial Keluarga Harapan ini sejumlah 15.000 keluarga penerima manfaat. Nah, memang semangat dari pemerintah itu kita sebanyak mungkin bagaimana bisa menggraduasi atau artiannya mengeluarkan penerima PKH ini. Karena penerima PKH ini tidak akan selamanya mendapatkan bantuan tersebut. Maksimal itu 5 tahun. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heriza Syafani, menambahkan, PKH bertujuan untuk membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Terdapat 5 sasaran, yakni bagi penyandang disabilitas, balita, ibu hamil, pelajar, dan lanjut usia atau lansia. Melati Oktawina melaporkan. Selanjutnya kita ke RRI Ranai. Pemkab Natuna menyalurkan bantuan pupuk bersubsidi untuk 5 kelompok tani di Pulau Bunguran. Selengkapnya dilaporkan Yusvianti. Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada Selasa pagi menyalurkan pupuk bersubsidi kepada 5 kelompok tani di Pulau Bunguran untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian sekaligus menjamin akses pupuk dengan harga terjangkau bagi para petani yang membutuhkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto dalam kegiatan itu memberikan arahan kepada kelompok tani bahwasanya pupuk bersubsidi merupakan subsidi dari pemerintah pusat agar bisa sampai kepada kelompok tani dan mengingatkan agar pupuk tersebut tidak dijual oleh petani. Ya, pada kesempatan pagi hari ini tentunya ini momen yang luar biasa bagi kita semua, khususnya para kelompok tani. Ya, ini adalah berkah dari pemerintah pusat memberikan bantuan subsidi yang biasanya harganya juga begitu mahal. Kalau saya di harga 16.000 sekian, tapi dengan dibantu pemerintah pusat melalui tim teknis di Ketahanan Pangan dari petani ini mengajukan usulan, bukan dari pemerintah, ya, para kadisnya, dari petani dibantu oleh tim teknis untuk memasukkan di aplikasi untuk mendapat bantuan pupuk subsidi dari pemerintah yang harganya dari 19 menjadi 2.300, sangat membantu. Dan pupuk ini juga variannya untuk padi, jagung dan cabai, ya, khusus begitu. Nanti varian pupuk yang lain mungkin nanti ke depan nanti kita bantu juga melalui dinas teknis, mungkin nanti ada untuk ubi atau yang lainnya, varian lainnya. Tentunya artinya setelah dibagikan nanti ke kelompok tani, tentunya jangan nanti dijual, Pak, ya, dipakai, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diketahui petani yang memperoleh pupuk bersubsidi ini merupakan petani yang telah memenuhi syarat sebagai penerima pupuk bersubsidi sebagaimana peraturan Kementerian Pertanian yang terdaftar dalam SIMLUHTAN, Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian, dan ERDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Seorang petani dari kelompok Tani Unggul Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Fahrudin mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah untuk pupuk bersubsidi tersebut karena sangat membantu hasil pertanian dengan harga pupuk yang murah. Fahrudin, gimana tanggapannya dengan menerima pupuk subsidi tahun ini, Pak? Kami selaku anggota kelompok tani sangat antusias dan banyak mengucapkan terima kasih dari pemerintah pusat terutama dan Dinas Pertanian di Kabupaten Natuna. Sangat menguntungkan bagi kami selaku petani karena harga pupuk di pasaran cukup lumayan tinggi, jadi dengan adanya subsidi pupuk dari pemerintah
pemerintah sangat membantu kami. Untuk Kabupaten Natuna, penetapan kuota pupuk bersubsidi melalui surat keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau nomor SK 521/12/DKPPH/12/2025 sebanyak 149,3 ton, yaitu NPK 113,55 ton dan urea 35,75 ton, dan disalurkan kepada 581 orang petani yang menanam komoditi padi, jagung, dan cabai. Demikian Yusfianti melaporkan. Berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Mutia Utami dari RRI Bukit Tinggi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.